Saudara, kita ke informasi lain. Jenazah pendaki asal Magelang yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet berhasil dievakuasi tim relawan gabungan. Korban dilaporkan hilang sejak akhir Desember 2025 lalu. Inilah detik-detik evakuasi pendaki Syafiq Ridan Ali Razan yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet. Dengan cara ditandu, jenazah Syafiq dibawa tim SAR menuruni Gunung Slamet. Jenazah Syafiq Ali dibawa dari pos 9 pendakian Gunung Slamet menuju ke posko Gunung Malang di Kabupaten Purbalingga. Jenazah dievakuasi dengan cara ditandu dari Kamis pagi hingga siang lantaran medan yang terjal. Jenazah Syafiq Ali kemudian langsung dibawa ke rumah sakit di Purbalingga. Sebelumnya, Syafiq Ali ditemukan meninggal dunia setelah 17 hari dinyatakan hilang di Gunung Slamet. Syafiq Ali bersama temannya Himawan mendaki Gunung Slamet secara tektok, namun pada 27 Desember 2025 dinyatakan hilang. Pencarian Syafiq Ali membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Orang tua menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh relawan. Dengan izin Allah dan juga dengan kerja keras semua tim relawan dan juga warga sekitar yang ada di Cokatakan yang luar biasa memberikan secara bantuannya secara tulus ikhlas, secara sukarela, naik turun gunung tidak pandang bulu itu pagi siang malam hujan badai, mereka terus lanjut mencari anak kami. Tapi kami juga terima kasih atas bantuan semuanya kepada kepala desa, kepala sesepuh, ini sepuh yang ada di desa Cokatakan, buat seluruh warga yang terus bahu-membahu bekerja sama, kerja keras, bertaruh nyawa mencari anak kami. Kami sekali ucapkan terima kasih. Sempat dihentikan pencariannya, keluarga almarhum Syafiq Ridan Ali Razan akhirnya bernafas lega. Pendaki yang dilaporkan hilang selama 17 hari di Gunung Slamet ditemukan para relawan dalam kondisi meninggal dunia. Almarhum Syafiq ditemukan di kawasan pos 9 pendakian Gunung Malang area Watu Langgar. Lokasi penemuan jasad korban tidak jauh dari titik ditemukan rekannya yang selamat. Korban diduga mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi korban menuju pos pendakian melalui jalur timur di Pajaya, Desa Celekatakan, Pulau Sari, Pemalang. Namun alhamdulillah di hari yang ke-17 ini survivor atas nama Ali Syafiq ini bisa ditemukan di posisinya pos 7 lereng Gunung Slamet, tepatnya di arah pendakian Gunung Malang di area Batu Langgar. Kondisinya? Kondisinya saudara Ali Syafiq sudah meninggal dunia. Jasad Syafiq ditemukan relawan di bawah koordinasi Wanadri yang memutuskan melanjutkan pencarian yang sempat ditutup. Di tahap pertama itu sekitar 10 hari pencarian itu nihil. Jadi pencarian pertama ditutup. Kami dari tim relawan, seluruh gabungan dari pencinta alam, Mapala, dan relawan-relawan yang ada, itu mulai melakukan pencarian. Di hari ke-13, Dari hari ke-13 kita mulai pencarian, masuk ke base camp di Pajaya, membuat struktur organisasi SAR. Kami putuskan melakukan tahap 2 dibuka, di bawah koordinasi dari Wanadri.
awalnya izin mendaki ke Gunung Sumbing. Ya dia baru 2 kali naik Gunung Andong, yang ini langsung ke Gunung Slamet. Memang pamitnya udah ke Gunung Slamet Ya, gitu. gunung kan aku ke Gunung Sumbing pamitnya. Dia Terus ke Gunung Sumbing, tetapi mungkin dia ada keinginan, memang pinginnya Gunung Slamet. Dia terus setelah sampai base camp, dia baru laporan ke bundanya, "Duh bun, aku kok kesasar ke Gunung Slamet." Nah, seperti itu pembelajaran bagi kita semua. Jadi harus betul-betul mendapatkan izin dari orang tua. Jasad Syafiq ditemukan pada Rabu, 14 Januari 2026 di area tebing kawah Gunung Slamet. Setelah lebih dari 2 pekan pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dan relawan. Tim Liputan, Kompas TV. Ulasan lengkap soal penemuan pendaki yang hilang selama 17 hari di Gunung Slamet kita bahas bersama dengan anggota Wanadri 858 Hujan Rimba, Mas Ari Afandi. Selamat sore Mas Ari, semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore, Mas. Ya, Mas Ari, kami juga apresiasi bahwa tentunya perjuangan dan juga tanpa patah arang akhirnya menemukan korban, terutama almarhum Syafiq Ali di Gunung Slamet. Untuk saat ini seperti apa? Pada saat Rabu kemarin akhirnya ditemukan dan berapa jam akhirnya korban berhasil dievakuasi dan kemudian dipertemukan atau dikembalikan kepada pihak keluarga? Baik, Mas, selamat sore. Jadi memang dalam operasi SAR untuk tahap 2 ini memakan waktu hanya 2 hari, Mas. 2 hari pencarian. Jadi memang di hari pertama itu kami sudah mendapatkan sebuah ceceran yang berupa dompet, stick trekking pole. Kita mendapatkan emergency blanket dan jas hujan. Nah, di hari pertama pukul 1 hujan besar, angin kencang. Jadi operasi diputuskan untuk dihentikan di hari pertama tersebut. Demikian, Mas. Ya, tentu ini menjadi juga sorotan bahwa sebelumnya tim SAR gabungan dan juga saat ini relawan sempat melewati jalur yang dimana akhirnya korban sempat ditemukan. Apakah benar demikian? Ya, betul, Mas. Jadi memang di hari kedua Syafiq Ali ditemukan oleh tim relawan yang memang sudah dibuat skenario pencarian. Wanadri membuat skenario pencarian itu dari titik temuan itu disapu menggunakan tipe 3. Jadi dari tipe 3 kami mencoba di hari kedua untuk menyapu titik ceceran yang diperkirakan survivor mengarah kepada titik arah lereng Sungai Klimis, anak sungai dari Lembarang. Di atas Watu Langgar di sisi selatan Gunung Slamet. Demikian, Mas. Jadi ini korban ditemukan terutama di wilayah tebing atau jurang dari Kali Lembarang, betul ya Mas Arya? Dan pada saat itu ada ceceran di mana benda seperti handphone dan kemudian ada juga dompet yang ini menjadi titik awal tanda bahwa lokasi penemuan korban. Betul demikian? Betul, Mas. Jadi dari penemuan pertama, di hari pertama, itu yang menjadi pengembangan untuk tim SAR melakukan rencana pergerakannya untuk di hari kedua. Jadi kita menggunakan tipe 3 dari SRU yang sudah kita rancang untuk pergerakan di hari kedua. Di pagi hari pukul 9.22 itu ditemukan survivor oleh tim SRU yang sudah kita arahkan menuju anak sungai dari Lembarang, namanya Sungai Klimis, Sungai Klimis, Mas. Di atasnya namanya ada Watu Langgar. Demikian. Ya, ini tentu yang dari gambar kami dapatkan posisi korban berada
atau ditemukan itu di wilayah yang tidak ada vegetasi atau 50 meter dari puncak Gunung Slamet. Artinya seperti apa kondisi pada saat itu? Tentu informasinya bahwa korban mengalami hipotermia. Baik Mas, jadi dari ceceran itu Survivor hanya berjarak 100 meter lebih kurang, berada di lereng anak Sungai Lembarang, Sungai Klimis. Jadi memang tim SAR sudah menganalisa, dari pos SMC menganalisa bahwa Survivor sudah akan berlari kepada tidak jauh dari tempat ceceran. Begitu Mas. Baik, baik. Sekali lagi terima kasih dan juga salut kepada teman-teman Wanadri 858 Hujan Rimba telah berhasil menemukan korban selama 17 hari sempat hilang. Terima kasih Mas Ari Afandi, relawan dari Wanadri, telah berbagi informasi di Kompas Petang. Saudara, sebuah toko emas dibobol maling. Pelaku membawa kabur uang tunai senilai 30 juta rupiah, serta emas dan perhiasan senilai lebih dari 1 miliar rupiah.